Nah, maka itu ke depan saya setuju betul apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kita siap dialog kapan saja. حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma wasallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ahiba'il kiram, jazakumullahu khairal jazaa ala ihtimamikum wal jamil. ففي هذه المناسبة السعيدة نقدم لكم جميعا جزيل الشكر وأحسن التقدير. وشرفتمونا ونورتمونا وفرحتمونا. شرفتم المكان ونورتم المجلس وفرحتم القلوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا يبارك لكم وأن يتقبل ما في نيتنا أجمعين. آمين يا رب العالمين. Ahiba'il kiram, pada kesempatan ini untuk yang kesekian kalinya saya ingin menyampaikan ucapan berjuta terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap umat Islam yang telah meluangkan waktunya, yang telah menunjukkan kepeduliannya, yang telah menyambut kepulangan saya sekeluarga. Teristimewanya untuk para habaib, para alim ulama, para kiai yang telah memotivasi, mendorong umat untuk ikut serta, yaitu di dalam penjemputan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada para habaibnya, para kiainya, para ulamanya, dan kepada segenap umat Islam. Jazakumullahu khairal jazaa. Setelah tadi kita dengarkan satu persatu sambutan demi sambutan yang disampaikan oleh para perwakilan dari berbagai daerah, maka yang ingin saya sampaikan pertama, dari kemarin sudah banyak sekali daerah yang mengundang saya. Nah, tapi belum ada yang saya terima satupun juga. Saya hanya katakan insya Allah dalam waktu dekat secepat-cepatnya Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam di bawah koordinasi ketua umumnya yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis yang akan membuat jadwal safari dakwah ke daerah, insya Allah. Nah, maka itu saya minta perwakilan-perwakilan daerah tadi yang memang ingin, yaitu kita sambangi, kita datangi dalam waktu dekat ini, semua koordinasi dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, karena semua mesti tertib, semua mesti teratur. Apakah nanti Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis akan atur dari Jawa Barat ini, dari Jakarta dulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura, sampai ke NTB sana saudara, kemudian nanti dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Ambon sana, dan seterusnya. Insya Allah semua jadwal akan diatur dengan tertib, insya Allah. Maka itu saya minta maaf kepada mereka-mereka yang telah menghubungi saya dari kemarin, dari semalam, saudara, bahkan dari sebelum saya pulang. Nah, saya ada di Mekah, udah banyak yang kontak, Habib nanti tanggal sekian, ini tanggal sekian, ini tanggal sekian. Jadi saya minta maaf kalau sampai hari ini saya tidak memberikan jawaban. Nah, adapun besok, saudara, insya Allah yaitu hari Jumat, saya akan berusaha
untuk hadir di tempat maulid Sayyidil Walid. Nah, perlu Anda tahu juga bahwa Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf juga guru saya. Beliau dulu punya majelis taklim rutin di Masjid An-Nur Tanah Abang ya, Pak. Rutin beliau mengajar di sana setiap yaitu malam Sabtu membuka tafsir, dan saya ketika itu masih SD, masih kelas 3 SD. Itu saya duduk belajar dengan beliau di masjid tersebut sampai saya lulus SMA. Jadi artinya kita ini dulu dibawa-bawa oleh kita punya saudara dari majelis ke majelis ya ikhwan. Nah, sehingga kita punya guru banyak, tidak sedikit. Siapa guru-guru yang buka majelis, siapa guru-guru yang tablik ke sana kemari, siapa yang mengajarkan kita walaupun satu huruf, maka mereka adalah guru kita ya ikhwan. Nah, apalagi Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf luar biasa. Doanya, dukungannya, bahkan pada saat beliau datang ke Mekah, saudara, ketika umroh, luar biasa dukungannya, spiritnya, motivasinya sampai hari ini tidak pernah berkurang. Jadi kalau saya menyebutkan satu persatu, saya punya seks begitu banyak ya Pak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada seks di majelis, ada seks di tabligh, ada juga seks di universitas karena saya kuliah saudara, dan saya punya guru-guru besar di universitas juga tidak sedikit. Ada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, guru saya di bidang hadis. Ada Syekh Profesor Doktor yaitu Muhammad Rawasfal Aji, guru saya di bidang ilmu fikih dan usul. Kemudian ada Dr. Asy-Syahid Al-Alimul Allamah dari Lubnan, yaitu Dr. Subhi Soleh, guru saya di bidang ulumul Al-Quran. Dan mereka semua saya punya guru, baik yang di Indonesia maupun yang di universitas, semua muttasilus sanad, saudara. Alhamdulillah. Ini penting untuk saya sampaikan saudara, supaya tidak ada lagi isu-isu saudara katanya Habib Rizik ini belajar sendirilah, baca kitab, nggak punya guru, nggak punya syekh. Barang siapa yang baca kitab sendiri katanya belajar sama setan. Nah, jadi ini perlu kita kemukakan. Saya punya guru sangat banyak, saya punya syekh sangat banyak. Jazakumullahu khairal jazaa. Semoga Allah memberikan yaitu ganjaran berlipat ganda kepada mereka semua. Baik, selanjutnya ya kawan, setelah saya sampaikan yang pertama tadi sangat penting sekali, berikutnya apa yang disinggung tadi oleh kita punya guru Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Sukron Makmun. Saudara, luar biasa. Beliau bukan sekedar memberikan nasihat kepada kita, tapi beliau tadi memberikan solusi untuk umat ya ikhwan. Ya, solusi yang terbaik untuk umat, untuk bangsa dan negara, untuk pejabat dan rakyat. Buka pintu dialog. Jadi kalau berbeda pendapat bukan main tangkap. Kalau berbeda pendapat, saudara, bukan orang ditersangkakan. Kalau beda pendapat bukan orang dipenjarakan. Tapi kalau berbeda pendapat, duduk bersama, ayo dialog, ayo adu argumentasi. Apa kau punya argumentasi? Apa kau punya alasan? Apa kita punya argumentasi? Kita lihat siapa yang punya argumentasi yang kuat ya. Ini perlu dibuka pintu dialog semacam ini. Nah, makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka, saudara. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tidak ada kata rekonsiliasi tanpa dialog ya, Pak. Dialog itu penting, saudara. Dan nggak boleh penguasa itu mentangkap kanan, tangkap kiri, kriminalisasi, saudara. Nggak boleh. Justru kalau ada berbeda pendapat, mestinya pemerintah itu senang. Mereka dikritisi, mereka diberikan second opinion, yaitu opini lain. Nggak sampai di situ. Para pengkritik ini umumnya, saudara, mereka punya solusi yang mereka tawarkan. Pelajari. Kalau solusi itu baik, terima, jalankan. Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional. Betul? Betul? Takbir. Saudara, bicara soal pintu dialog ini sudah pernah saya sampaikan pada saat kita melaksanakan tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI, saudara. Setelah yaitu aksi 212. Aksi 212 di tahun 2016, kemudian di bulan Januari kita membuat aksi lagi yaitu 12 Januari.
Saat itu kita gelar tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Sudah kita tawarkan. Kita sudah tawarkan. Kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan? Di mana? Silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Nah, maka itu ke depan saya setuju betul apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kita siap dialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya. Stop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik. Oh, kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya ikhwan. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Bashir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dizalimi. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu ya ikhwan. Bebaskan mereka. Bebaskan para buruh. Bebaskan para mahasiswa. Bebaskan para pendemo. Bebaskan para pelajar yang saat ini masih memenuhi ruang-ruang tahanan, saudara. Bebaskan dulu mereka. Tunjukkan niat baik. Tunjukkan ada keinginan yang baik, saudara. Nah, kalau Anda tunjukkan ada niat baik, itikat yang bagus, sudah kami sambut. Kita nggak perlu ribut. Kedepannya, ayo sama-sama kita berdialog. Insya Allah. Saya tanya semua di sini, anti dialog tidak? Anti dialog tidak? Siap berdialog? Siap berdialog? Siap berdiskusi? Takbir. Tapi dialog mesti punya syarat. Nah, soal nanti dalam dialog, pemerintah inginnya apa dari umat? Sampaikan. Apa yang pemerintah mau dari umat? Apa yang pemerintah mau dari para habaib, dari para ulama? Sampaikan, kami dengar. Anda mau bicara 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam, kami siap dengar. Tapi setelah Anda bicara, dengar juga yang kita bicara. Ya kan yang namanya dialog kan, dia kan bukan monolog. Kalau monolog dari satu pihak yang bicara. Kalau dialog harus ada dari dua belah pihak. Bicara, silakan. Nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah. Nanti kita sampaikan apa keinginan umat, saudara. Kan umat ini kan melapornya ke ulama. Umat ini kan lapornya ke kiai. Kan kiai dan ulama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di bawah. Ulama yang paling tahu tentang keinginan masyarakat. Ulama yang paling tahu tentang kemauan daripada masyarakat ya, saudara. Nah, nanti ulama akan menyampaikan masyarakat tuh keluhannya begini, rakyat tuh maunya begini. Nah, di mana salahnya? Kalau ada salah, luruskan. Itu yang namanya dialog, saudara. Nah, kalau dialog ini sudah dibuka, baru bisa mewujudkan rekonsiliasi. Dari mana adanya rekonsiliasi kalau tanpa dialog? Dan bagaimana kita mau dialog kalau kriminalisasi ulama masih berjalan? Ini saya belum apa-apa, belum pulang aja. Nanti Habib Rizik akan kita buka lagi kasusnya. Wow. Ini apa-apaan? Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Guntur Romli dibiarkan? Tegakkan keadilan. Siapa saja yang salah, proses. Betul? Nggak bisa, ini nggak boleh dibiarkan, saudara, ketidakadilan semacam ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dicari-cari kesalahannya, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah, saudara, dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan, nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada yaitu revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan.
kesempatan, ayo sama-sama kita perbaiki. Nah, baiklah, sebagai penutup ya kawan, dari persoalan ini saya ingat, sudah tadi penutup daripada ceramah Kiai Haji Supran Makmun begitu indah. Beliau bicara soal keadilan. Saudara, keadilan ini kunci, saudara. Keadilan ini magnet yang bisa menyerap, menarik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketidakadilan itu bisa mengundang adab. Ketidakadilan itu bisa mengundang musibah dan bencana, saudara. Dari mana saya bisa bicara begini? Yang bicara seperti ini bukan saya, tapi Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Yuna Muhammad alaihi wasallam. Suatu ketika, saudara, ada seorang perempuan dari kalangan terhormat dari Bani Makhzum, bagian dari suku Quraisy, terlibat dalam kasus pencurian. Kemudian Nabi memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa si perempuan tadi, sekalipun kedudukannya terhormat, sekalipun berasal dari keluarga terhormat, tetap harus dipotong tangan. Kemudian ada segelintir sahabat resah, saudara. Bukan tidak terima putusan Allah, resah bukan tidak terima putusan Nabi, tapi mereka tahu, saudara, bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi itu juga merupakan hukum. Sehingga mereka masih berharap, yuk lobi Nabi, yuk deketi Nabi, yuk bicarakan dengan Nabi. Siapa tahu ada dispensasi. Karena kalau ada dispensasi dari Nabi, berarti itu hukum. Diutuslah. Siapa yang diutus salah seorang sahabat? Yang diutus bukan sembarang orang. Yang diutus adalah anak, yaitu anak daripada anak angkat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, Nabi sayangnya sama Usamah luar biasa. Nabi perlakukan seperti cucu sendiri, seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saudara. Nabi pangku, Nabi peluk, Nabi cium, saudara, semenjak kecil. Nah, begitu dewasa, orang inilah yang diutus untuk melobi Nabi, saudara. Apa masih bisa perempuan ini diberikan dispensasi, jangan dipotong tangan, berikan hukum yang lain, tapi tangannya jangan dipotong, karena sukunya, keluarganya Quraisy akan malu, saudara. Nah, ini namanya melobi. Nggak salah, sahabat nggak salah melobi Nabi, saudara. Kenapa saya katakan nggak salah? Karena mereka tahu kalau Nabi setuju itu jadi hukum, karena Nabi merupakan sumber hukum. Tapi apa yang terjadi? Begitu datang kepada Nabi, menyampaikan maksudnya, saudara. Pertama waktu datang disambut oleh Nabi. Nabi gembira, wajahnya cerah, senyum. Saudara, disambut kedatangan Usamah di rumahnya. Kemudian dipersilakan oleh Nabi duduk di dekat. Ngobrol luar biasa indah. Karena memang Nabi cinta kepada Usamah, saudara. Singkat cerita, Usamah mencari-cari kesempatan kapan kira-kira yang tepat bicara kepada Nabi. Begitu lihat Nabi sudah senang, Nabi cerah, Nabi senyum, Nabi tertawa, baru Usamah mencoba masuk ke hajat utamanya, saudara. Begitu mulai cerita hajat utamanya, minta keringanan, saudara, kecerahan muka Nabi hilang, saudara. Senyum Nabi hilang, saudara. Yang tadinya Nabi senyum, cerah, hilang, saudara. Nabi dengarkan dengan seksama apa yang diminta, saudara. Setelah selesai Usamah bicara, apa kata Nabi? Ya Usamah, atasfa'u fi haddin min hududillah. Hei Usamah, kau ingin memberikan pertolongan kepada suatu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Nabi kasih kabar, ini udah ketetapan Allah, nggak bisa dirubah, dan nggak boleh saya ubah. Apa kau mau ubah ini ya Usamah? Ditegur oleh Nabi. Sudah. Tapi setelah itu Nabi kumpulkan semua sahabat. Ya Usamah, kumpulkan semua di masjid Nabi, sudah. Semua sahabat kumpul di masjid Nabi. Setelah kumpul, Nabi menyampaikan kepada sahabat. Kata Nabi, ada sekelompok orang, Nabi nggak sebut nama, ini indahnya Nabi, sudah. Kata Nabi apa? Ada sebagian dari kamu yang mencoba untuk mendekati saya, untuk memberi keringanan hukuman kepada perempuan Quraisy, perempuan Bani Makhzum yang mencuri tadi. Lalu apa Nabi katakan? Ini yang dicatat dalam sejarah, ini sumber keadilan yang luar biasa, saudara. Nabi mengatakan kepada seluruh sahabat yang hadir, Nabi sampaikan, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, hancur, saudara,
bencana, musibah, Allah hancurkan mereka. Karena apa? Idza saraka fihimus syarif tarukuh. Kalau ada orang yang terhormat di tengah-tengah mereka, mereka enggak hukum, mereka biarkan, mereka lepaskan. Enggak dihukum, saudara. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza saraka fihimut dha'if yuqam alaihi al-had. Tapi kalau ada orang lemah, wong cilik, orang kecil yang enggak punya kedudukan, saudara, mereka bersalah, yuqam alaihi al-had, ditegakkan atas mereka ketetapan hukum, ditetapkan hukum yang berat atas mereka. Masya Allah, ini Nabi udah kasih kabar, hati-hati, hati-hati. Kalau di tengah-tengah kita sudah tidak adil seperti itu, saudara. Satu kelompok salah dibiarkan, bahkan dilindungi. Kelompok lain tidak disukai, saudara. Enggak salah aja disalahkan. Apalagi kalau salah, ya kawan. Kalau sudah begini yang terjadi, apa kata Nabi? Innama halaka man kana qablakum. Halak, kata Nabi, binasa, hancur itu bangsa. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, di Indonesia mulai terjadi tidak? Ada kelompok yang kalau saya salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dihukum? Ada kelompok yang gak salah disalah-salahin? Ada tidak? Ada tidak? Kalau begitu saya tanya, itu adil tidak? Adil tidak? Jadi Nabi tadi mengatakan kalau tidak adil itu, saudara, apa yang akan terjadi? Hancur. Sekarang saya mau tanya semua, mau Indonesia hancur? Mau Indonesia binasa? Mau Indonesia mendapatkan aneka ragam bencana dan musibah? Na'udzubillah min dzalik. Ini nggak boleh dibiarkan. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan informasi nabawi, informasi yang bukan lagi A1 nih, bukan lagi akurat, super akurat, sumber hukum, saudara. Informasi dari Nabi yang nggak pernah meleset. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ini informasi ilahi, informasi nabawi. Nabi menginformasikan kalau ketidakadilan sudah terjadi di tengah suatu masyarakat, suatu bangsa, maka mereka akan binasa. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Nggak sampai di situ. Saking perhatian dan pedulinya Nabi dengan keadilan, Nabi bersumpah depan sahabat, sudah. Nabi sampaikan kepada para sahabat, jangankan perempuan itu yang kalian bela, jangankan perempuan itu tuh yang tadi itu yang Bani Makhzum yang mencuri, yang katanya terhormat dari suku Quraisy, yang ingin kalian selamatkan, jangankan itu. Lam anna Fatimah binta Muhammadin, andai kata Fatimah putri Muhammad, Fatimah putri Nabi, jantung hati Nabi, kecintaan Nabi, Fatimah ummu abiha. Julukan Fatimah Zahra itu ummu abiha, ibu dari ayahnya, karena sepeninggal Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, Fatimah yang menjaga Nabi, Fatimah yang melayani Nabi, Fatimah yang mengurus semua urusan rumah tangga Nabi. Makanya Fatimah Zahra alaihassalam, beliau dijuluki ummu abiha, ibu untuk ayahnya. Subhanallah. Dan nggak sampai di situ, Fatimah Zahra bukan sembarang wanita, wanita yang paling mulia, wanita yang paling suci. Nabi katakan bahwa Fatimah adalah sayyidatun nisa'il alamin, pemimpin perempuan semesta alam, sudah. Jadi kalau Nabi mengatakan lau anna Fatimah binta Muhammadin, ini menunjukkan tingginya kedudukan Sayyidatuna Fatimah, sudah. Jadi, jangankan perempuan Makhzum tadi yang mencuri, yang ingin kau lindungi. Andai kata putriku Fatimah, jantung hatiku, kecintaan Nabi. Kalau anda Fatimah binta Muhammadin sarakat, andai kata Fatimah putriku tercinta yang mencuri, demi Allah, laqattu yadaha, demi Allah pasti aku potong tangannya. Subhanallah. Jadi hadis ini jangan disalahpahami. Hadis ini bukan merendahkan Sayyidatuna Fatimah Zahra, bukan. Hadis ini mengambil perumpamaan yang tinggi. Jangankan perempuan lain, Fatimah Zahra saja tidak kebal hukum, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya tanya, kalau gitu Nabi adil tidak? Adil. Nabi adil tidak? Adil. Nabi adil tidak? Adil. Sallu ala Nabi. Saudara, ini
Ini keadilan yang luar biasa. Gak peduli siapa yang salah, saudara, enggak. Walaupun putrinya mencuri, potong tangannya. Subhanallah. Keadilan semacam ini yang kita butuhkan. Keadilan semacam ini yang dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia. Bagaimana para pejabatnya, para pemimpinnya berlaku adil, bersikap adil, menetapkan hukum dengan adil. Karena kalau kalian, para pejabat tidak adil, bukan hanya kalian yang binasa, tapi negara, bangsa, rakyat semua ikut binasa karena ketidakadilan kalian. Sekarang saya mau tanya, kalau para pejabat terus-menerus tidak adil, negara kita mau binasa. Saya mau tanya, apa Anda mau musnah dalam kebinasaan negara? Apa Anda mau binasa dalam bencana? Maka itu nggak boleh kita diam, saudara. Oh, ada yang jawab, Habib, kalau kita lawan nanti kita dipenjara, nanti kita dibunuh. Wallahi, penjara bahkan dibunuh sekalipun jauh lebih baik daripada kita mati dalam bencana akibat murka Allah kepada bangsa ini. Ujungnya mati-mati juga, saudara. Cuman mati dibunuh syahid, mati dalam bencana, saudara. Ini menjadi konyol buat kita semua. Nah, begitu saya mau tanya, Anda mau pilih mati syahid atau mati konyol? Siap mati syahid di jalan Allah. Takbir. Kalau begitu siap tegakkan keadilan. Siap lawan ketidakadilan. Takbir. Dan saya berjanji di sini, saudara, saya tidak akan tinggalkan umat, saya tidak akan tinggalkan Anda. Kita akan berjuang bersama untuk melawan semua ketidakadilan. Kita tidak mau negara ini dibinasakan oleh Allah ini. Harus kita lawan ketidakadilan tersebut. Jadi di sini, saudara, saya ingin sampaikan betapa ada seorang santri di Jawa Timur, saudara, membuat satu meme yang dianggap menghina petinggi Polri, dianggap menghina presiden. Saudara, langsung ditangkap, dipakaikan baju tahanan, saudara, ditayangkan di televisi, kemudian dikatakan ini penghina presiden, tidak layak hidup di Indonesia, diadili dan divonis penjara 4 tahun. Ini santri masih belasan tahun, saudara. Tiba-tiba ada anak cukong Cina, saudara, dengan membawa foto presiden, dia caci maki, dia pukul-pukul, keluar sumpah serapah, kata yang tidak elok untuk kita contohkan, saudara. Bahkan dia ancam, saudara, presiden itu kacung dia mau bunuh, tidak disentuh oleh hukum sama sekali. Apa ini negeri? Tegakkan keadilan. Oh, menurut mereka, bahkan aparat keamanan di sini, saudara, menjadi juru bicaranya. Apa katanya? Oh, itu kan cuma lucu-lucuan, itu cuma bercanda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau anak cukong Cina boleh bercanda sedemikian rupa, kenapa yang anak santri nggak dibilang bercanda juga? Kenapa? Kalau anak cukong Cina dibebaskan, santri bebaskan juga, saudara. Betul? Kalau yang santri dihukum karena dituduh menghina pemerintah, ya anak cukong Cina hukum juga dong. Itu namanya keadilan. Kita nggak minta diistimewakan, enggak. Umat Islam tidak minta diistimewakan, saudara. Umat Islam tidak minta diistimewakan dalam hukum. Tegakkan hukum yang adil. Yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Betul? Takbir. Tapi kalau begini caranya, saudara, yang menjilat rezim, yang menyanjung-nyanjung rezim, yang membela-bela rezim, salah apapun dibiarkan. Sudah dilaporkan oleh masyarakat, dilaporkan oleh kiai, dilaporkan oleh santri, dilaporkan oleh masyarakat, enggak diproses. Sampai kapan kita diam lihat begini? Sampai kapan? Ini kalau terus-menerus dibiarkan, hancur binasa kita punya negeri, saudara. Nah, inilah yang saya maksud, perlu kita melakukan revolusi yang kemarin tidak adil, besok wajib adil. Yang kemarin suka bohong, besok tidak boleh lagi bohong. Yang kemarin suka ingkar janji, besok tidak boleh ingkar janji. Yang kemarin terlanjur khianat, maka besok wajib jaga amanah. Setuju tidak? Saya tanya, kira-kira kalau pemerintah melakukan revolusi akhlak, dukung tidak? Dukung tidak? Patut ini sebarkan, biar pemerintah dengar. Kami siap mendukung Anda kalau Anda melakukan revolusi akhlak. Kalau Anda besok berbuat adil, kalau Anda menegakkan keadilan,
ubah segala kezaliman ini menjadi ketaatan kepada Allah. Kami hormati Anda, kami siap tunduk kepada aturan Anda. Betul? Kalau Anda tidak hadir, gelombang manusia, gelombang rakyat dari Sabang sampai Merauke akan melawan segala ketidakadilan Anda. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ingat saudara, suara kebenaran tidak bisa dibungkam. Enggak bisa dibungkam. Walaupun mereka berupaya untuk membungkam suara kebenaran tersebut akan masuk, saudara, ke celah-celah rumah umat, akan masuk ke telinga-telinga yang mendengar, saudara, akan masuk ke relung-relung hati umat, saudara. Dan suara kebenaran itu, saudara, akan menjadi modal umat untuk menggerakkan semangatnya berjuang untuk melawan segala ketidakadilan. Begitu saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap melawan ketidakadilan? Begitu saya minta semua dimanapun Anda berada, ini hadir dari berbagai daerah, jangan biarkan kezaliman terjadi di wilayah Anda. Jangan. Kalau ada yang bersalah, siapa mau proses? Kalau santri diproses, kenapa anak tukang Cina nggak diproses? Proses sama-sama, sudah. Kita sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama tidak kebal hukum. Baik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik. Sampai di sini ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, tidak adil itu berbahaya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kepada khotib-khotib Jumat, kalau khutbah Jumat, penutup khutbah Jumat, agar mengamanatkan umat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita dengar setiap hari Jumat, saudara. Ini luar biasa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa itu dicantumkan, saudara? Walaupun itu bukan syarat Jumat, bukan rukun Jumat, tapi dicantumkan dan diamalkan, saudara, oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah di seluruh dunia. Kenapa? Untuk mengingatkan yaitu umarok, untuk mengingatkan ulama, untuk mengingatkan rakyat bahwa keadilan adalah perintah Allah. Dan jangan lupa al-adlu lil jami', justice for all. Keadilan itu untuk semua, sudah. Tidak boleh ada satu manusia pun yang diperlakukan tidak adil. Apapun agamanya, apapun sukunya, keadilan bukan hanya untuk umat Islam, sudah. Keadilan untuk semua manusia, bahkan untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti adil terhadap binatang sekalipun, kita mesti adil terhadap pohon, kita mesti adil terhadap lingkungan, apalagi terhadap umat manusia. Wajib untuk kita bersikap adil. Siap bersikap adil? Siap tegakkan keadilan? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Nah, inilah yang kita maksud dengan revolusi akhlak yang ada. Kita nggak peduli ya kawan, apapun resikonya. Resikonya paling tinggi mati. Paling tinggi apa? Orang berjuang mati, yang nggak berjuang orang sakit mati, yang nggak sakit orang kena corona mati, nggak kena corona mati, yang ditembak mati, yang nggak ditembak yang dimusuhi rezim mati, yang nggak dimusuhi yang miskin mati, yang kaya ini nggak usah takut ya kawan, mati itu. Dan mati itu bukan akhir segalanya, bukan. Mati itu awal kehidupan kita di alam akhirat, saudara. Untuk mempertanggungjawabkan segala amal kita di dunia ini. Maka itu kepada para pejabat Indonesia, ingat, besok Anda juga akan mati, bukan kami aja yang mati. Anda akan ditanya kenapa bohong, kenapa ingkar janji, akan ditanya kenapa khianat, kenapa tidak amanat. Nah, mumpung hayat masih dikandung badan, kami aja. Ayo kita ajak revolusi akhlak. Tubu ilallahi taubatan. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan di sini jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Dan betul yang disampaikan Kiai Haji Syukron Makmun tadi, saudara. Posisi ulama itu bukan oposisi. Posisi ulama bukan oposisi, tapi posisi ulama melakukan amar ma'ruf nahi. Lo apa bedanya Habib antara oposisi dengan ulama? Ada beda. Oposisi, saudara, seringkali, walaupun tidak semua, tapi seringkali memposisikan diri
segala keputusan pemerintah baik atau tidak baik, saudara, dia protes, dia serah. Jadi putusan pemerintah yang sudah baik pun kadang-kadang diprotes juga. Itu oposisi, saudara. Tapi kalau ulama enggak, putusan pemerintah bagus, ya kita apresiasi, kita hargai, kita terima kasih, kita doakan, betul? Tapi keputusan yang tidak baik, yang merugikan rakyat, yang merusak agama, yang bisa menghancurkan negara, wajib untuk kita kritisi. Takbir. Itu saya tanya, kalau gitu posisi ulama mulia tidak? Mulia tidak? Mulia tidak? Nah, jadi ulama ini lebih tinggi dari oposisi, sudah. Lebih tinggi dari oposisi. Kenapa? Karena mata ulama jeli, dengan ilmunya aja jeli. Oh, ini keputusan bagus, apresiasi. Oh, ini keputusan jelek, kritisi. Dan ulama tidak akan pernah mundur dari itu, enggak, saudara. Jadi ulama yang asli, ini kalau kita cerita tadi, Kiai Sukron nih, mengingat nama Kiai Haji Munawir Asri, ulama yang asli. Nah, ulama ada dua, ada asli, ada ulama-ulamaan. Ada ulama-ulamaan. Lalu maksudnya apa? Ulama-ulamaan yang ngajak umat ke sorga-sorgaan. Nah, kalau ulama asli ngajak umat ke sorga siap ikut ulama asli? Takbir. Nah, jadi sekali lagi, ulama yang asli berada di atas semua pihak, saudara. Di atas pemerintah, di atas oposisi, di atas partai, di atas seluruh komponen bangsa. Ulama itu harus jadi guru bangsa. Ulama itu harus jadi penasehat utama. Ulama itu, saudara, harus selalu menjadi pengontrol segala kebijakan pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat, apapun agama, budaya, dan bahasanya. Sekali lagi saya tanya, kalau gitu kedudukan ulama mulia tidak? Mulia tidak? Takbir. Maka itu jangan suka merendahkan ulama. Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, baiklah ya kawan, akhirnya sebagai penutup saya ingatkan, sebelum NKRI lahir, sebelum nama Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka, sudah, sebelum jauh sudah, sebelum ada partai-partai, sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, buka sejarah. Siapa yang melawan penjajah, sudah? Yang melawan penjajah adalah ulama dan santri. Saudara, saya kasih contoh beberapa pondok pesantren. Di Sumatera itu ada pondok pesantren Mustofawiyah. Itu umurnya sudah ratusan tahun, saudara. Sebelum Indonesia lahir. Di Jawa Timur ada pondok pesantren Sidogiri, saudara. Itu umurnya kalau tidak salah sudah hampir 300 tahun, saudara. Sebelum ada Indonesia. Pondok pesantren Tambak Beras 200 tahun, pimpinan usaha, salah satu pendiri NU yang mendirikan pondok pesantren Tambak Beras, ya. Artinya kalau 200 tahun, duluan mana? Pesantren apa Indonesia? NKRI apa Indonesia? NKRI atau pesantren? Pejabat yang sekarang atau kiai? Jadi jangan begitu udah merdeka, dapat jabatan, gaji gede, enak-enakan, ulama dikriminalisasi. Jadi keluar lagi dah tuh ya. Udah kangen 3 tahun setengah nggak keluar. Takbir. Mestinya betul yang dikatakan oleh Kiai Sukron tadi. Kalau ada ulama-ulama yang kritis, ajak bicara. Ya ikhwan, bukan ulama dikriminalisasi. Ulama dikriminalisasi, santri ditangkepin apa? Ente belum lahir, ulama udah berjuang. Ente belum lahir, santri udah berjuang. Justru akhirnya NKRI, merdekanya Indonesia, dengan izin Allah, berkat perjuangan para ulama dan santri. Sekarang saya mau tanya, ulama dan santri yang merebut kemerdekaan, sekarang kemerdekaan ini mau direbut oleh kaum oligarki, oleh para koruptor, oleh para bangsa-bangsa, oleh para bajingan yang ingin menghancurkan negeri. Anda ridho tidak? Ridho tidak? Siap jaga kemerdekaan? Siap jaga warisan ulama? Siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Siap jaga Undang-Undang Dasar 1945?
sampaikan. Jadi sekali lagi, Indonesia adalah warisan para ulama. Ulama dan santri yang memperjuangkan kemerdekaan Republik ini. Dia Pangeran Diponegoro sudah. Bagaimana pakaiannya? Hah? Pakai baju tentara, polisi, apa ulama? Imam Bonjol. Bagaimana pakaiannya? Pakai sorban? Pakai jubah? Pakai imamah? Nggak pakai piki polisi? Nggak pakai baju tentara? Loh kenapa? Karena belum ada tentara, polisi lahir belakang. Bahkan yang mendirikan tentara, saudara, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Siapa dia? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Jadi yang diriin TNI siapa? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Saudara, coba lihat. Jadi jangan remehkan, jangan sekali-kali meremehkan daripada jasa para ulama. Betul? Itu saya sampaikan sekali lagi kepada pemerintah. Kita ajak, ayo pemerintahan Jokowi saat ini. Kami para habaib, para ulama mengajak Anda dengan jajaran Anda, menteri-menteri Anda, semua pejabat negara ini, ayo kita revolusi. Lah, kita perbaiki. Apa yang sudah berlalu baik kita anggap sudah berlalu, tapi ke depan ini harus semua berubah. Yang kemarin bohong, besok nggak boleh bohong lagi. Yang kemarin khianat, besok nggak boleh khianat lagi. Yang kemarin ingkar janji, besok nggak boleh ingkar janji lagi. Yang kemarin ulama dikriminalisasi, besok tidak boleh lagi mengkriminalisasi ulama. Yang kemarin pembiaran terhadap penodaan agama, penghina agama dibiarkan dilindungi, besok nggak boleh ada penoda agama yang dibiarkan. Betul? Setuju? Saya mau tanya, kalau pemerintahan Jokowi melakukan itu, saudara, kita senang tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Kita bukan musuh negara, bukan. Kita bukan musuh Jokowi, bukan musuh tentara, bukan musuh polisi. Kita musuh ketidakadilan, sudah. Siap jadi musuh ketidakadilan? Siap jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama. Takbir. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin saya tidak berpanjang lebar lagi karena memang hari-hari ini sangat melelahkan, tapi nikmat. Lelah tapi bukan hanya nikmat juga barokah. Dan alhamdulillah semalam saudara Gubernur Jakarta DKI Anies Baswedan datang dengan rombongannya, kita berbincang bersilaturahmi, dan sore ini malam ini juga masih banyak tamu mau datang.
Bahkan malam nanti ada dari Dewan Pimpinan PKS, ya Wah, Dr. Salim Al-Jufri dengan jajarannya, Dr. Habib Salim Al-Jufri juga akan datang kemari malam nanti. Jadi memang kamu bergantian bergiliran. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para tamu semua, dan saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penerimaan tamu, pelayanan tamu, atau ada yang datang dari daerah belum sempat salaman, belum sempat lebih dekat lagi, tolong dimaklumi. Jadi setelah acara ini kita tutup, kami minta Gus Sukron Makmun, Gus Aam, begitu juga di sini ada Gus Koyum, saudara. Gus Koyum ini juga orang tuanya kakeknya juga salah satu pendiri NU, saudara. Jadi Gus Koyum, Gus Aam ini keluarga besar pendiri NU, dan Kiai Sukron Makmun nggak ada yang nggak kenal, saudara. Ini sepupunya NU, saudara. Diakui atau tidak diakui secara struktural, beliau orang tuanya NU, saudara. Jadi kalau ada yang mengatakan FPI anti NU, saudara, itu fitnah, bohong. Sekali lagi, kita bukan musuh pemerintah, juga kita bukan musuh NU, kita musuh kezaliman. Nah, kita bukan musuh NU. Kalau aliran Nusantara, iya, itu musuh kita, saudara. Aliran Nusantara tahu? Disingkat? Disingkat? Kok tahu loh? Kirain udah lupa. Ternyata pelajarannya melekat juga. Nah, kalau bicara aliran Nusantara yang liberal, Kiai Sukron nggak usah cerita, saudara. Sudah puluhan tahun di atas mimbar selalu berbicara tentang bahaya liberalisme, saudara. Nah, jadi kami bukan musuh NU, bukan. Kami musuh kesesatan, kami musuh kezaliman, kami musuh kemunduran. Dan itu kesalahan. Lanjutkan perjuangan Anda dengan kawan-kawan yang ingin menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, yang ingin menyelamatkan Nahdlatul Ulama untuk menjadi Jam'iyatul Mubarakah. Saya dan seluruh keluarga besar Front Pembela Islam, bahkan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, mendukung upaya kiai-kiai NU untuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau habis ini saya minta maaf. Sekali lagi minta maaf. Tidak ada selaman-selaman, saudara. Jadi masing-masing nanti bisa kembali ke rumahnya dengan tenang, dengan tertib, berakhlakul karimah. Dan kalau ada yang mau kumpul lagi, besok pagi ada maulid di Habib Hamid Alka jam 9 pagi. Insya Allah saya akan hadir, yaitu di Pondok Rangon, Jakarta Timur, saudara, dekat markas TNI di Cilangkap, daerah sana. Insya Allah besok jam 9 pagi. Jadi kalau ada tamu-tamu yang mau datang besok pagi, saya tidak ada di rumah. Saya tidak ada di rumah. Jadi kita akan mulai besok untuk dakwah maulidnya, insya Allah. Nah, ini yang saya mau sampaikan hari Jumat pagi, insya Allah di tempat Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakaf, orang tua kami, guru kami, sesepuh kami, kecintaan kami, saudara.